Kali ini tim Jakarta akan mengulas tentang warisan leluhur Betawi, tentang peradaban yang dijaga hingga kini, tentang cikal bakal budaya asli warga ibu kota. Lahir melalui asimilasi beragam kebudayaan luar seperti Tionghoa, Arab, Portugis, dan Eropa, inilah pencaksilat Betawi. Anak Jakarta tahu tidak kalau pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda yang telah mendunia asli dari Indonesia loh. Keputusan ini telah disahkan oleh UNESCO pada tanggal 9 sampai 14 Desember di Kolombia. Wah, jadi tambah bangga ya dengan negara tercinta kita. Status tersebut diberikan karena pencaksilat termasuk silat Betawi dalam kelompok alirannya dinilai memiliki akar tradisi yang kuat, terutama dalam dua aspek, yakni bela diri dan mental spiritual. Sebelum membahas lebih dalam tentang pencaksilat Betawi, kita cari tahu dulu yuk bagaimana sih sejarah dan asal-usul dari pencaksilat. Pencaksilat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang menjadi bagian dari budaya Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di beberapa negara lain di luar Indonesia seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sejak zaman dulu, nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki cara pembelaan diri yang ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya atau kelompoknya dari tantangan alam. Mereka menciptakan bela diri dengan menirukan gerakan hewan yang ada di alam sekitar seperti gerakan kera, harimau, ular, atau burung elang. Asal mula ilmu bela diri di Nusantara ini kemungkinan juga berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia yang berburu dan berperang dengan menggunakan senjata seperti tombak, parang, dan perisai. Senjata dan seni bela diri silat adalah hal yang tak terpisahkan, bukan hanya dalam olah tubuh saja, melainkan juga dalam hubungan spiritual yang terkait erat dengan kebudayaan Indonesia. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi, akan tetapi asal mulanya belum dapat diketahui secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit disebut memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu bela diri. Beberapa bukti adanya seni bela diri bisa dilihat dari berbagai artefak senjata yang ditemukan dari bangsa Hindu-Buddha, serta pada pahatan relief-relief yang berisikan sikap kuda-kuda yang terdapat di Candi Prambanan dan Borobudur. Silat lalu berkembang dari ilmu bela diri dan seni tari rakyat menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajahan asing. Dalam sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda, tercatat para pendekar yang mengangkat senjata seperti Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Teuku Cikditiro, Teku Umar, dan Imam Bonjol. Pencaksilat merupakan olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Hal ini dipengaruhi beberapa agama seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencaksilat yang khas. Misalnya daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong. Di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih. Di Jawa Timur ada aliran Perisai Diri. Dan Jakarta ada aliran silat Sabeni, Beksi, serta Cingkring. Betawi merupakan etnis termuda di Indonesia, meski demikian ada beberapa tradisi dan kebudayaan yang justru telah terabaikan karena masuknya budaya asing. Dan salah satu tradisi Betawi yang nyaris hilang adalah silat Betawi atau yang lazim dikenal dengan sebutan main pukulan. Silat Betawi merupakan kejeniusan lokal yang mewarnai sejarah Jakarta. Sejarah silat Betawi tidak terlepas dari perkembangan dan dinamika kota Jakarta. Sejak masih bernama Batavia, kota ini sudah menjadi kota kosmopolitan yang merupakan tempat pertemuan berbagai ragam budaya dan suku bangsa. Kemajemukan tersebut menyebabkan terjadinya pertukaran seni, budaya, dan adat istiadat, hingga ilmu bela diri yang berkembang saat itu atau yang lebih populer di kalangan suku Betawi dengan nama main pukulan.
Main pukulan yang merupakan bagian identitas, sejarah, dan kehormatan bangsa harusnya menjadi seni bela diri yang paling digandrungi oleh masyarakat Betawi. Namun pada kenyataannya, main pukulan perlahan-lahan tersingkirkan oleh bela diri asing seperti taekwondo, jujitsu, dan karate. Hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan, sebab saat ini banyak sekolah dan perguruan tinggi yang lebih memprioritaskan bela diri asing dibanding pencaksilat. Padahal sejatinya, pencaksilat lebih kaya akan pukulan dan tendangan yang dipadukan dengan gerakan dan kelenturan tubuh. Aliran silat beksi misalnya, adalah salah satu aliran silat tertua di Betawi, berawal dari pendekar Shaolin bernama Lee Cheng Hook. Beksi berasal dari kata besi yang berarti kuda-kuda. Silat beksi terdiri dari 9 formasi yang merupakan dasar dari setiap jurus. 9 formasi tersebut dapat membentuk 18 jurus, diantaranya jurus pukulan dalam, jurus pukulan luar, jurus beksi dasar, jurus gedik, dan jurus ketok sabat. Gabungan dari beberapa jurus akan menciptakan rangkaian gerakan yang disebut dengan kembangan. Aliran silat Betawi lainnya adalah aliran silat Sabeni. Sabeni diambil dari nama salah satu tokoh jagoan asli Betawi. Nama Sabeni mulai dikenal luas ketika mampu mengalahkan jago Kutao dari Tionghoa yang sengaja didatangkan Belanda. Belanda tidak suka dengan aktivitas Sabeni mengajarkan pemuda Betawi main pukulan. Salah satu ciri khas dalam silat Sabeni adalah jurus kelabang nyebrang. Maka tak heran dalam setiap gerakan silat Sabeni, pukulan dilakukan bukan dengan mengepalkan tangan, yang dimaknai sebagai sengat kelabang. Terdapat pula gerakan pinggul yang dimaknai sebagai gerakan ekor merak. Silat Sabeni yang mengandalkan kecepatan juga dikenal mahir dalam memainkan senjata golok khas Betawi. Ya, sebagaimana tanah Betawi yang berubah menjadi kota metropolitan, silat Betawi kini juga telah menyesuaikan diri. Bukan hanya sekedar bela diri, namun menjadi kesenian yang menjadi bagian dalam pelestarian budaya Betawi.